Halo guys, kembali lagi di channel HP Bay. Oke, langsung aja di video kali ini aku mau ngomongin tentang suka duka di sebuah handphone lagi. Kali ini adalah di Infinix Hot 12. Tapi sebelumnya sedikit informasi tambahan, siapa tahu kalian bertanya-tanya, kamu nanya gitu, Bang, HP bekas konten tuh diapakan sih? Yang jelas HP bekas konten semuanya aku jual kembali di Shopee, nama tokonya HP Bay Store tuh. Semua HP bekas konten yang udah selesai konten aku jual rugi di situ. Kalian bisa langsung cek aja, ketik HP Bay atau enggak berkunjung lewat link di kolom deskripsi. Kalian bisa chat-chat untuk nego atau nanya seputar dunia per-HP-an atau seller-seller rekomendasi. Lanjut videonya guys. Ya, ini Hot 12 aja yang bukan seri Play gitu ya. Untuk harganya, kemarin aku beli HP ini di harga 2.099.000, tapi hari ini harganya kalian bisa melihat sendiri naik jadi 2.149.000 gitu. Nah, buat kalian yang penasaran HP ini tuh kalau dipakai gimana, keluh kesahnya gitu. Nah, sekarang aku bakal cerita dari segi sukanya. Suka pertama dengan HP ini adalah dari segi desain sih, sama bodinya gitu. Untuk body ini termasuk HP yang berasa solid, kokoh gitu, pegangannya mantep, nggak kayak HP ringkih. Terus desainnya juga menurut aku berasa minimalis, kekiniannya dapat dari segi modul lensanya, modul kamera gitu, sama finishing bagian belakangnya juga berasa bisa kayak sedikit perubahan warna gitu, sama ini juga nggak glossy, jadi nggak gampang kucel, sama nggak gampang nempel sidik jari, pegangannya juga nggak licin guys. Apalagi pilihan warnanya juga banyak tuh. Apalagi untuk warna yang aku pegang ini kayak berasa keren aja gitu kalau menurut aku sih. Jadi dari segi desain dan body aku suka jujur aja sama Infinix Hot 12. Termasuk tampilan depannya yang sudah pakai model layar punch hole gitu. Jadi udah kayak kerasa HP yang cakep aja gitu. Oke guys, suka yang selanjutnya di Infinix Hot 12 ini adalah dari segi RAM sama internal. Penyimpanannya itu gede gitu kan. Dengan harga segini kita bisa dapat internal 128. Jadi gak khawatir kalau mau pakai aplikasi yang banyak ataupun nambahin game gitu yang cukup banyak. Dan RAM-nya juga bisa ditambahin dari 6 GB jadi pakai extended RAM gitu. Jadi tambah 5 GB bisa guys. Cuman sekarang aku pakai yang 3 GB. Ini gunanya tuh buat kayak multitasking jadi tambah gesit gitu. Jadi dari segi RAM sama internal yang 6 GB sama internal 128, menurut aku di harga segini sebuah hal yang menyenangkan buat kita pakai HP ini dalam keseharian gitu. Oke guys, selanjutnya suka yang ketiga di HP ini adalah dari segi performa. Kalian bisa melihat sendiri untuk tampilan boxnya aja udah gaming banget. Dan aku sendiri udah pakai HP ini buat main game yang buat keseharianku itu adalah kayak Mobile Legends sama PUBG. Untuk gamingnya udah enak guys, kayak lancar aja, mulus. Terus framenya juga nggak patah-patah. Pokoknya buat push rank di ML atau buat main PUBG itu udah nyaman gitu lah. Jadi buat kalian yang pakai HP ini mau buat ngegame, menurut aku udah worth it sih. Itu karena didukung pakai chipset MediaTek Helio G85 yang masih oke menurut aku di harga segini. Terus RAM-nya juga gede sama internalnya juga gede. Jadi untuk keseharian buat performanya itu mantep. Kalau buat main game aja termasuk enak. Apalagi kalau sekedar buat sosial media gitu. Udah nyaman banget sih. Oke guys, suka yang keempat di HP Infinix Hot 12 ini adalah dari segi baterainya. HP ini sudah pakai baterai berkapasitas 5000 mAh dan aku rasain sendiri ini awet parah. Agak sedikit termasuk lebih awet dibanding baterai 5000 mAh yang lainnya. Mungkin karena layarnya belum FHD gitu, layarnya masih 720p, tapi akan kita bahas nanti di bagian layar. Nah, ini untuk baterainya jadi ngebuat HP ini jadi lebih awet gitu. Kalian bisa melihat aja sendiri untuk penggunaanku sekarang dari baterai 100% sampai sekarang di 61% alias kayak kurang 40% lah. Udah dapat screen on time 4 jam. 4 jam untuk penggunaan standar main game TikTok itu nonton tipis-tipis. Ya, jadi kalau mau ngabisin HP-nya sampai merah, kemungkinan ya kayak 15% gitu HP ini bisa dapat screen on time di atas 8 jam gitu kan. Jadi untuk daya tahan baterai ini udah termasuk menurut aku nyaman banget buat harian gitu. Good. Oke guys, suka yang kelima yang terakhir di HP ini adalah dari segi speakernya. Ya dimana HP dengan budget tipis 2 juta ini
udah dikasih speaker yang sudah stereo di bagian bawah. Bawah fokus kameranya sama di bagian atas nih, bareng sensor speaker telepon. Dan untuk kualitasnya menurut aku memang agak kurang, bassnya kurang, speakernya kualitasnya tuh agak kurang oke menurut aku. Tapi berkat stereo speaker ini ngebuat speakernya jadi enak lah buat harian, buat main game, buat dengerin musik, buat teleponan, video call gitu. Ya enak aja karena suaranya datang dari dua arah yang berbeda, jadi berasanya lebih kompleks aja gitulah. Kalian bisa dengerin aja sampelnya berikut. Oke guys, dari tadi aku ngomongin pada bagian sukanya aja ya. Ada 5. Sekarang aku bakal ceritain dari segi dukanya pakai HP ini. Ya, HP ini juga nggak cuman enaknya doang guys. Aku ngerasain hal yang kurang enak. Pertama nih, layarnya termasuk agak burik kalau menurut aku. Karena memang kalau di resolusi itu masih di 720p. Dengan harga 2 juta biasanya HP udah banyak yang ngasih layar FHD gitu 1080p. Ditambah lagi dengan ukuran HP ini termasuk lebar banget guys, 6,8 inch, resolusinya rendah. Ngebuat HP ini tuh kayak kurang tajam layarnya. Kerasa banget, bahkan di tampilan awal aja kayak gini, kalau diperhatikan banget ke aplikasi, tulisan aplikasi, logo aplikasi kayak sedikit pecah-pecah gitu. Kayak ya agak burik gitu. Ini kerasa sih kalau dibandingin langsung dengan HP yang layarnya 1080p, kerasa banget. HP ini layarnya kurang greget, kurang nyaman sih dipakai. Apalagi view angle-nya juga agak kurang bagus sih. Dari agak cukup lama aku pakai HP Infinix, udah nyobain untuk kelas entry levelnya itu view angle-nya agak kurang bagus. Kalau dilihat dari serong dikit tuh ngeredupnya lumayan kerasa guys. Meskipun layar HP ini sebenarnya sudah punya fitur tambahan kayak refresh rate yang sudah 90 Hz, sebenarnya itu fitur bagus, tapi ya memang karena layarnya masih 720p dipakai agak kurang nyaman gitu lah. Oke guys, duka yang kedua di HP ini adalah dari segi kameranya. Ya, Infinix entry level yang pernah aku cobain tuh Infinix Hot 11 NFC itu bagus banget, jujur aku sendiri, apalagi mode malamnya itu bagus di HP itu. Tapi di Hot 12 ini yang harganya udah nyentuh 2 juta lebih, kameranya masih 13 megapiksel. Oke lah, resolusi nggak apa-apa, kita ngomongin langsung kualitasnya aja. Untuk foto siang hari yang aku rasain hasilnya agak kurang, gimana ya, agak pucat gitu. Kalian bisa melihat sendiri sampel-sampel fotonya. Agak kerasa pucat, sama di siang hari aja agak kayak kelihatan noise. Warnanya itu kayak kurang pekat gitu. Kalau agak sore mah tambah kerasa banget. Kualitas kameranya ini kalah bersaing dengan HP-HP di harga segini. Apalagi mode malamnya juga nggak ngebuat beda banget sama nggak pakai mode malam gitu. Jadi kualitas fotonya siang, sore, atau malam agak kurang. Apalagi kalau ngomongin videonya masih kerasa guncang-guncang banget. Dan ya nggak ada stabilisasi juga. Meskipun resolusinya bisa sampai 2K, tapi kualitas gambarnya masih kerasa kurang menurut aku. Bagian kamera ini cukup lemah dan ngerasa kurang oke gitulah. Oke guys, duka yang ketiga di HP ini adalah dari segi chargingnya yang termasuk biasa aja. Sebenarnya ini aku mau bilang duka tapi takutnya agak lebay. Tapi nggak ngomong duka, sebenarnya ini juga kerasa kalau chargingnya memang lambat. Kalau mau dari baterai merah sampai baterai full itu lebih dari 2 jam. Sebenarnya di brand lain di harga 2 juta ini udah mulai ada beberapa yang ngasih charging 33 watt. Yang itu jelas ngecas full biasanya cuma 1 jam. Di HP ini 2 jam lebih masih kerasa. Dan aku juga mau ngomong sedikit kalau nggak tahu kenapa nih. Jujur banget nih. Charger HP Infinix dari dulu, dari segi ujungnya kalau dicolokin itu agak seret gitu. Nggak sekliki HP-HP pada umumnya gitu. Ini aku udah rasain cukup lama sih guys. Dan buat kalian yang user-user HP Infinix bisa komen apakah ngerasain hal yang sama atau tidak. Aku soalnya udah pernah pakai Hot 12, Hot 11, Hot 11 NFC, Hot 12 Play gitu. Chargingnya kalau colokannya itu kayak kurang enak lah. Tapi ya untuk penggunaan sih normal aja ya, nggak ada keluhan guys. Cuman itu aja sama chargingnya agak lambat gitu.
Oke guys, duka yang selanjutnya yang keempat di HP ini yang masih aku rasain juga di hampir rata-rata HP Infinix yang pernah aku coba adalah dari segi UI-nya yang masih kerasa kurang nyaman gitu. Misal nih dari home screen aja kalau kita mau ngedepanin aplikasi yang kita pengen ini misal kalkulator, nggak bisa langsung digeser guys. Harus kayak ditaruh di desktop dulu nih, terus di depan kita harus dipindahin dulu ke sesuai posisi yang kita mau, misal di depan gitu. Atau waktu kita saat begini tuh balik tuh nggak bisa guys. Balik kayak gini nggak bisa, diapalin tuh bisa guys, bisa. Tapi ini nggak bisa jadi harus pakai tombol kembali gitu. Agak kurang nyaman, ditambah lagi HP ini masih banyak iklan yang muncul. Jadi dari segi user interface, tampilan antar muka, aku masih ngerasain agak kurang enak. Termasuk settingan brightness-nya yang menurut aku masih ngerasain kalau tingkat kecerahannya itu waktu digeser-geser agak gampang anjlok-anjlokan gitu, kayak nggak berurutan gitu tingkatannya. Misalnya bagian ini nih. Nih. Kerasa banget, bahkan 50%-nya ini kayak kerasa agak redup kalau menurut aku sih. Ini juga aku rasain kemarin di HP Infinix yang harganya hampir 4 juta. Note 12 VIP kalau nggak salah juga masih sama seperti ini, dan kadang juga ada sedikit bug-bug gitu, tapi aku nggak bisa tunjukin secara langsung. Kayak aku pernah buka aplikasi apa tuh kayak ngeblank dikit-dikit gitu lah. Tuh masih kerasa di bagian user interface yang agak kurang enak. Oke guys, duka yang kelima yang terakhir ini tambahan aja sih, mungkin aku agak sedikit lebay atau gimana. Aku nggak suka banget sama model frame-nya ya. Tadi aku bilang kalau desainnya itu memang menyenangkan ya, tampilannya bagus. Tapi untuk model frame-nya ini agak aneh tuh, kalian bisa melihat sendiri. Ini kotak tapi tanggung gitu loh. Kalau kotak sekalian mah ya udah jelas gitu kayak ala-ala iPhone. Tapi ini kotaknya tanggung di bagian sini tuh agak kayak ngelengkung gitu kan. Tuh. Jadi ini di pegangan tuh kayak nggak enak banget. Kenapa nggak tanggung sekalian ngelengkung atau kotak tegas sekalian? Dipegang itu kayak berasa kayak gimana gitu lah, kurang enak. Coba kalian yang pakai HP ini gimana rasanya? Menurut kalian enak nggak sih frame-nya? Kalau menurut aku sih nggak nyaman banget. Paling solusinya dipasangin casing udah enak ini HP gitu. Oke guys, dan mungkin kayak gitu untuk sharing suka dukaku pakai Infinix Hot 12. Ya mungkin penggunaan tiap orang itu beda-beda, dan buat kalian yang udah pakai HP ini, suka dukanya kayak apa, kalian bisa komentar aja di kolom komentar. Videonya sekian, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye guys.